silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada hentinya. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di forum komunikasi ini, Muji Santosa Training and Consulting. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Yang kami hormati guru besar kita Pak Muji Santosa selaku Direktur Utama Muji Santosa Training and Consulting, Bapak Muklis selaku admin, Cak Mustafa, Bapak Ibu peserta webinar pengadaan pada hari ini, dan narasumber kita Bapak Fidi Janwardani dari Japung PBJ Kementerian Kelautan dan Perikanan. Daftarin anak sekolah di playgroup. Banyak permainannya, ada juga balai pengobatan. Berjumpa kembali dalam webinar Muji Santosa Group. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Ke Jakarta membeli kaset bajakan. Sekalian beli ulah kadut untuk bahan candaan. Cakep. Liburan Lebaran sudah kita laksanakan. Selanjutnya marilah kita sibukkan dengan pekerjaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kami akan membacakan dulu ketentuan pelaksanaan webinar pada hari ini seperti biasa. Pertama, peserta yang mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu pelaksanaan yaitu jam 2 sampai dengan selesai. Peserta dilarang menyebarluaskan link selain untuk anggota kelas reguler. Narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengetik di kolom chat yang telah tersedia atau mengklik di tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Peserta yang diharapkan untuk mengisi link daftar hadir atau plus test yang akan dibagikan pada saat kegiatan berlangsung sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Bapak Ibu, hari ini kita skemanya workshop yaitu 10 soal yang akan diajukan, minimal 8 soal yang dijawab, insya Allah dapat sertifikat workshop. Di bawah 8 soal, sertifikat webinar biasa. Selanjutnya, peserta yang tidak mengisi link daftar hadir atau proses tidak akan diberikan ke sertifikat kehadiran. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan webinar pada hari ini. Untuk susunan acara hari ini adalah pertama pembukaan, kedua penyampaian materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, kemudian closing statement dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama lagi, kita akan membahas materi pada hari ini yaitu tentang mewujudkan penggunaan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Fidi Janwardani. Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan instruksi Presiden kemarin bahwa setiap pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan atau mewajibkan syarat TKDN. Nanti terkait dengan materi ini secara jelas akan disampaikan oleh materi kita, narasumber kita, Bapak Fidi Janwardani. Membaca koran untuk berita terkini, mencari bahan untuk penguji. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Fidi Janwardani, ahli pengadaan yang handal dan sudah teruji. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera yang terhormat Pak Muji Santosa, Prof. Muklis, ada Mustafa, ada Pak Lasman, ada Pak Sendra, dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera, mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ikutin ke Nasir ya, makan nasi pakai ikan patin, makan bareng sama Mas Nasir. Nah, mohon maaf lahir batin, mari kembali Cici dan Fitri. Jadi saya ikut juga ini ya, biar seru ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Mujib telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan sekedar pemahaman, pengetahuan terkait dengan penerapan penggunaan TKDN, PDN ini yang saat ini memang menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa Pak, karena semua sekarang kita akan berfokus ke PDN, produk dalam negeri maupun UMK. Jadi ini adalah sebuah momen yang memang momen luar biasa yang digerakkan oleh pemerintah dalam rangka ya tadi itu optimalisasi produk-produk dalam negeri. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan. Di sini saya akan coba menyampaikan temanya mulai dari kita nanti dari proses perencanaan sampai nanti serah terima. Sehingga mudah-mudahan dengan nanti kita diskusi ini akan membuka peluang, membuka hal baru yang selama ini jarang sekali dilakukan oleh teman-teman, terutama teman-teman PPK pada saat menyusun perencanaan pengadaan maupun persiapan pengadaan maupun teman-teman Pokja. Kenapa? Ternyata saya tanya-tanya teman, wah ini harus diterapkan ya. Nah ini yang selama ini ternyata memang selama ini banyak sekali teman-teman kita di Pokja sendiri tidak pernah menerapkan terutama prevensi harga ini. Nah mudah-mudahan ya diskusi ini akan menjadi sesuatu yang menarik sehingga nanti menjadi inspirasi buat teman-teman PPK, Pokja untuk bisa menerapkan di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Baik, saya akan coba share langsung. Sudah kelihatan ya Pak Nasir ya? Sudah Pak, jelas nih. Baik. Jadi di sini tagline yang saya buat adalah ayo wujudkan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ini itu kan begitu. Kenapa? Begitu kita membuka ya gebrakan yang kemarin dilakukan oleh Kemenperin dan marahnya Pak Presiden terkait dengan masih banyaknya produk-produk impor sehingga ini menjadi sebuah momen yang sampai keluarnya instruksi Presiden juga bahwa ini adalah sesuatu yang memang mau nggak mau kita yang harus melakukan itu. Nah, mari sama-sama kita mendiskusikan ini. Ini yang dari data dari Kemenperin ya, bahwa termasuk COVID-19 test kit, masker, ini sudah banyak produsen-produsen Indonesia ini. Bahkan kapasitasnya malah sempat juga diimpor juga kan ini. Nah ini adalah bahwa kita ini sebenarnya sudah ada produsen-produsen lokal yang memang menjadi industri-industri dalam negeri kita ini. Industri alat kesehatan juga sudah ada, ventilator, hospital bed, kasa, perban, dan lain-lainnya. Transportasi juga sudah ada, motor, perahu, sepeda motor listrik, pesawat terbang ya, terus gerbong kereta api juga sudah ada. Apakah kita harus masih impor? Nah ini yang menjadi diskusinya. Kusen, furnitur, kertas, minuman, makanan. Nah kalau makanan minuman mungkin masih ada juga yang memang kita masih cenderung mau menggunakan produk impor. Alat-alat industri elektronik, ada kompor, AC, lampu, televisi, set-top box, semacam ini. Ini adalah yang memang bahwa Indonesia ini sudah punya kemampuan untuk melakukan itu.
Walaupun belum ada juga yang sudah 100% TKD-nya, ada juga baru 25%, ada juga baru 10%. Tapi di sini sudah ada upaya-upaya. Nah, ini sekali lagi hal-hal ini yang sebenarnya ini adalah pengadaan barang kita rutin ini. Ada pendingin, ada set televisi, ada lampu, cat, konstruksi ini bata, aspal, ada tiang pancang, semen. Nah, ini kalau teman-teman di pendidikan ada papan tulis, meja, kursi. Nah, ini nih yang agak yang ini adalah industri TIK ini. Notebook, router, telepon seluler, PC, tablet, server. Nah, ini sebenarnya sudah ada produsen-produsen lokal yang memang punya tingkat komponen dalam negerinya. Nah, ini kayak laptop. Nah, terutama ini yang paling banyak agak susah ini adalah teman-teman pengadaan laptop, PC. Maunya adalah yang bermerek. Nah, yang punya kualitas bagus. Nah, bahasanya teman-teman begitu. Nah, ini yang ini contoh adalah PT Superton ini. Notebooknya aja TKD-nya 32,32%. Tabletnya yang dibuat itu 30,55%. BMP-nya dia sudah 8,25%. Jadi komputer ini, notebook maupun tabletnya itu sudah hampir 40%. Berarti kan ada sesuatu yang memang luar biasa, bahwa Indonesia itu mampu untuk melakukan itu. Tapi mampu ini ternyata kita yang sendiri yang tidak siap. Nah, ini yang kita tidak siap. Kenapa? Begitu kita beli produk dalam negeri, jawabannya, wah, tidak tahan lama. Cepat rusak. Sering tidak update, bahannya kasar, jelek, dan sebagainya. Ini yang menjadi fenomena sekarang. Teman-teman kita ini, ASN kita ini, selalu jawabannya begitu. Wah, berarti saya harus beli yang produk dalam negeri dong. Nah, ini yang menjadi ini. Padahal kebutuhan saya seperti apa? Nah ini akhirnya apa? Selama ini kita terlena karena kita nggak pernah istilahnya gini ya, kita selalu menyari yang ya produk yang cepat update, yang paling bagus, segala macam, tahan lama. Terus kapan kita bangga buatan Indonesia sendiri? Kita aja nggak pernah merasa bangga gitu loh. Nah, ini yang memang harus kita gemarkan sekarang. Ayo kita gunakan produk dalam negeri, dan harapannya apa? Dengan kita menggunakan produk dalam negeri yang diproduksi di dalam negeri, nah itu nanti harapannya apa? Ya tenaga-tenaga kerjanya, tenaga-tenaga lokalnya adalah tenaga-tenaga kita. Orang Indonesia sendiri, kan begitu. Bahkan mungkin bisa saudara kita, paman kita, anak kita, cucu kita, itu yang akan menjadi tenaga kerja di produsen-produsen dalam negeri ini. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak belanja itu, akhirnya apa? Impor murni. Begitu impor murni, uang semuanya akan keluar. Yang untung cuma importernya saja. Tapi kalau kita istilahnya fokus dengan menggunakan produk dalam negeri, harapannya adalah berkembang. Industrinya berkembang, tenaga kerjanya semakin bagus. Nah, ini yang harus kita, sekali lagi, kita semangat untuk melakukan ini. Sekali lagi, mari sama-sama kita sebagai ASN atau non-ASN P3 atau ini di dalam merancang pengadaan barang dan jasanya sudah mensupport untuk produk dalam negerinya. Nah, kalau kita lihat di regulasi, Bapak Ibu sekalian, ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Di situ adalah pasal 86 mewajibkan, wajib itu loh Pak, menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang atau jasa, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BMD, badan usaha swasta, pengusahaan sumber daya yang dikuasai negara. Jadi di sini diwajibkan menggunakan produk dalam negeri. Di 2018 keluar PP-nya tentang pemberdayaan industri, jadi kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila, nah di sini ada saya tambahin warna merah, apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%.
Jadi TKD-nya 25%, BMP-nya 15%, itu kurang lebih 40%. Kalau sudah ada 40% ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian wajib ya, bahasanya wajib membeli produk dalam negeri. Ya. Nah, itu adalah di PP-nya. Di Perpres 16, contoh Perpres 12 tahun 2021 tentang itu di pengadaan barang jasa pemerintah, di pasal 66 juga sudah jelas. Pengadaan barang atau jasa wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%. Jadi patokannya adalah 40%. Nah, jelas ya. Regulasinya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Makanya Pak Presiden marah-marah ini. Kenapa nggak ada yang mau pakai produk dalam negeri? Ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih produk dalam negeri? Atau kalau teman-teman biasanya ada singkat P3DN, ada yang P3DN, ada yang PDN. Nah, jadi produk dalam negeri di sini adalah barang atau jasa, termasuk rancang bangun dan perkayasaan yang diproduksi ya, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Intinya adalah bagaimana investor itu memproduksi barangnya ada di Indonesia. Jadi itu adalah, jadi ketika diproduksi di Indonesia, itu dinyatakan sebagai produk dalam negeri. Walaupun di sini tenaga kerjanya seluruh atau sebagian adalah warga Indonesia, bahan bakunya atau komponennya seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Jadi di sini jelas ya. Jadi ketika diproduksi di dalam negeri, nah itu baru dikatakan produk dalam negeri. Karena sekarang banyak Bapak Ibu sekalian, mereknya lokal Pak. Mereknya dalam negeri. Tapi itu hanya kamuflase saja. Kenapa? Ternyata dia impor. Impor masuk Indonesia cuma ganti label saja, Pak. Ini sekarang banyak muncul begitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Tolong dicek kembali. Makanya, produk dinyatakan sebagai produk dalam negeri atau PDN itu apabila mempunyai sertifikat TKDN. Nah, di sini, jadi dinyatakan bahwa dia dinyatakan sebagai produk negeri dalam ketika mereka ada tingkat komponen dalam negerinya atau singkatnya TKDN. Nah, TKDN ini adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa atau gabungan barang dan jasa. Jadi PDN tadi itu baru dinyatakan mempunyai TKDN itu. Nah, harus berarti di situ jelas ya, produk dalam negeri tadi itu ada yang diproduksi, ada yang tenaga kerjanya dari lokal, dari asing, semua itu nanti akan dihitung. Nah, baru dinyatakan sebagai produk dalam negeri ketika ada tingkat sertifikat TKDN-nya. Nah, itu adalah yang perlu kita perhatikan. Makanya saya sampaikan tadi, ada yang tadi itu ada yang begitu dikeluarkan produknya ternyata barangnya impor. Kayak kosmetik begitu ya, impor dari mereka. Hanya labelnya aja diganti jadi merek. Nah, jadi ada semacam itu. Yang berikutnya adalah yang dinyatakan sebagai produk dalam negeri tadi selain TKDN adalah BMP. BMP adalah bobot manfaat perusahaan, adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi ketika dia berinvestasi di Indonesia atau memproduksi di Indonesia atau diproduksi di Indonesia, pemerintah memberikan namanya bobot manfaat perusahaan itu maksimal 15%. Misalnya mereka sudah punya sertifikat ISO tentang lingkungan. Ketika mereka sudah melakukan pemberdayaan masyarakat, menggunakan kerjasama dengan koperasi, dengan UKM, nah itu nanti ada kriterianya yang dimakan mendapat nilai sebagai bobot manfaat perusahaan atau BMP. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa produk dalam negeri itu baru dinyatakan sebagai PDN adalah ketika ada sertifikat TKDN dan ada BMP-nya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita lihat di Perpres 12 tahun 2021, bahwa di pasal 4 sendiri, tujuan pengadaan kita adalah
salah satu tujuan pengadaan adalah peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kita selalu membaca ini, Bapak Ibu. Di Perpres 12 jelas itu, di pasal 4-nya. Nah, di pasal 66-nya diperjelas lagi bahwa kementerian, lembaga, perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perkayaan nasional. Jadi semakin ke sini sudah jelas ya. Kalau bahasanya wajib, kalau nggak pakai ini dosa ini. Kalau bahasa agama ya kan begitu. Yang kedua, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila, nah ini sama yang tadi itu di PP 28 tadi, bahwa memiliki tingkat komponen dalam negeri ditambah dengan BMP paling sedikit 40%. Nah, TKDN dan BMP itu mengacu pada daftar inventarisasi barang jasa dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perindustrian. Jadi TKDN itu ya clear ketika muncul di dalam daftar inventarisasi yang diterbitkan oleh Kemenperin. Kementerian Perindustrian. Ini ada di pasal 66. Jadi selain itu kita nggak bisa pakai. Oh ini PDN Pak. Kalau belum ada sertifikatnya belum dinyatakan sebagai PDN. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Berat kita ini karena apa? Kemenperin sendiri punya kapasitas terbatas untuk sertifikasi. Kalau nggak salah tahun 2021 itu juga ada 2022 ada sertifikasi gratis untuk TKDN ini. Nah, terus lumayan juga untuk pembiayaan ketika untuk bukan UKM. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Nah, baru kemarin ya Pak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden. Ya, jadi di sini jelas berarti undang-undangnya PP, Perpres sampai instruksi. Nah, ini menggunakan produk dalam negeri yang mempunyai nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25%. Nah, mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri pada semua kontrak kerjasamanya. Nah, ini dan memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang jasa untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Jadi ini instruksi ya, dari udah PP-nya, Perpresnya jelas, ini instruksi, semakin dikuatkan semacam ini. Nah, kapan kita mulai penggunaan produk dalam negeri? Ya, kalau kita lihat di PP 29 tahun 2018 pasal 58, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia. Nah, ini dikuatkan juga di Perpres 12 tahun 2021 pasal 66 angka 3A itu yang revisi ya. Nah, di situ kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, atau pemilihan penyedia. Ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 3A dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis, KK, dan dokumen pemilihan. Maaf, itu tulisannya salah. Jadi itu ya. Jadi pada saat di perencanaan harus tercantum di RUP-nya, pada saat nyusun spesifikasi teknis atau KK dan di dokumen pemilihan. Ada 3 ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, untuk mewujudkan capaian penggunaan produk dalam negeri tadi, ini sesuai dengan Kemenperin itu pembentukan tim P3DN. Nah, harapannya nanti tim inilah yang akan monitor. Mulai dari perencanaannya, KK-nya itu nanti perspeknya itu sudah belum tercantumkan produk dalam negerinya. Sudah sesuai belum? Nah, ini nanti tim P3DN ini. Berikutnya adalah pada saat tahap perencanaan. Nah, kita mengidentifikasi kebutuhan, capaian TKDN-nya setiap rencana pengadaan. Jadi rencana pengadaannya itu berapa dia capaian TKD-nya. Berikutnya adalah perlu mengidentifikasi produk lokal yang potensial digunakan pengadaan barangnya dilakukan dalam fasilitasi sertifikasi TKDN. Jadi ini Bapak Ibu juga untuk perusahaan produk-produk lokal itu boleh nanti dibantu nih menghubungkan dengan Surveyor Indonesia atau dengan Sukovindo atau dengan Kemenperin untuk fasilitasi sertifikasi TKDN untuk usaha kecil mikro. Nah, tahap berikutnya adalah di tahap perencanaan perlu kita melakukan sounding market.
kadang-kadang kita nggak pernah melakukan sounding market. Kita tidak pernah melakukan analisa pasar. Nah, ini yang perlu, jangan-jangan memang ada produk lokal. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu lakukan nantinya. Nah, tahap pelaksananya adalah pada saat pembelian, berarti pembelanjaan di situ adalah wajib memilih yang sudah punya sertifikat TKDN, dan pada saat tender itu nanti diberikanlah penerapan preferensi harganya. Berikutnya adalah optimalisasi e-katalog. Karena e-katalog sekarang sudah mensupport dengan TKDN, tkdn.kemenperin.go.id. Jadi sekarang yang begitu muncul pertama kali di katalog itu adalah produk yang punya TKDN paling tinggi. Semakin ke bawah akan semakin rendah. Coba Bapak Ibu lihat. Dan TKDN ini Bapak Ibu nanti akan nge-link langsung websitenya Kemenperin. Ini ada di katalog. Jadi ini akan lebih enak sekali kita pada saat proses pembelian. Nah, pada saat tahap evaluasi inilah perlu dilakukan pengawalan tim P3DN bersama dengan APIP, apakah yang dirancang tadi itu sudah dilaksanakan sampai ke serah terimanya. Karena apa? Banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian, penyedia pelaku usaha kita mengganti Pak. Itu awal tender dia mendapatkan dukungan dari produk dalam negeri. Yang penting dapat. Tapi realnya begitu di lapangan pelaksanaannya mereka ganti Pak produk dalam negerinya. Ini yang terjadi. Kenapa? Dia mendapatkan barang impor yang lebih murah. Diskonnya lebih murah, harganya lebih murah, sehingga kita nggak ngeh bahwa itu tadinya ditawarkan produk dalam negeri, ternyata setelah di lapangan ternyata mereka merubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini peran pelaku. Kapan kan sebenarnya? Nah, di sini kita harus mulai langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku pengadaan. Pertama adalah di perencanaan. Bapak Ibu sekalian, PA selaku pengguna kegiatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja anggaran, di dalamnya pasti akan mempertimbangkan. Jadi sebelum menyusun RKKL nih, atau kalau teman-teman daerah itu ada musrembang desa, ada musrembang kecamatan, kabupaten, sampai provinsi semacam itu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kebutuhan kita seperti apa. Habis itu baru disusun speknya. Habis itu dicek pasarnya. Ada nggak sih sebenarnya yang jualan ini? Ini produknya lokal apa impor sih? Kan begitu. Nah, di saat menyusun RKKL, apa DIPA, apa DPA, pada saat perencanaan anggaran di sini, kita sudah memperhitungkan apakah produk yang akan dibeli itu sudah ada TKDN-nya. Nah, TKDN tadi sebenarnya hanya mengacu kepada tkdn.kemenperin.go.id. Jadi itu adalah yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan. Jadi di sini begitu perencanaan pengadaan. Jadi pada saat nyusun anggaran kan pasti diminta kerangka kerjanya, speknya. Itu sudah mencantumkan, jadi PA atau KPA sudah mencantumkan pada saat nyusun anggarannya bahwa produk ini adalah produk dalam negeri semacam itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Terus dalam pelaksanaan pengadaan, ya ketika di dalam pengadaan barangnya atau bagian atau komponen ada dalam negeri atau komponen yang berasal dari luar negeri, jadi pada saat Bapak Ibu merancang ini, wah ini barang ini ada yang impor, ada yang lokal nih. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ketentuannya begini, ketika barang berupa bahan atau peralatan belum diproduksi dalam negeri dan atau spesifikasi bahan yang diproduksi belum memenuhi persyaratan. Jadi, ini memang nggak ada. Ini kita ambil impor. Tapi harus ada datanya. Berikutnya adalah dipilah mana yang bagian atau komponen yang diproduksi dalam negeri dan mana yang bagian diimpor. Jadi kita sudah kumpulkan tadi. Oh ini impor, ini lokal, impor lokal. Nah, begitu sudah ada impor lokal nih, para PPK-nya, PAKPA-nya, PAKPA-nya di sini adalah sudah merancang di perencanaannya. Bagaimana caranya, walaupun materialnya semuanya impor, sedapat mungkin itu pemasangannya
perakitannya, pabrikasinya, pengujiannya dilakukan di dalam negeri. Nah, ini kan apa? Yang bisa merancang teman-teman PPK pada saat PA, KPA dan PPK pada saat menyusun rancangan. Jadi kita membangun apa itu, melaksanakan membeli apa itu sudah dirancang. Oh, ini impor semua. Gimana caranya? Nanti kita nge-push atau melihat pasarnya, kita minta nanti penyedianya itu nanti misalnya pasangnya di Indonesia, ngerakitnya, pabrikasinya di Indonesia, misal semacam itu, pengujiannya di Indonesia, nah, semacam itu bisa semacam itu. Nah, kalau memang sedapat mungkin di sini ya, kalau memang bisa. Nah, terus dimaksimalkan juga di situ, misalnya ada jasa pelayanan, misalnya jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, pemeliharaan, semua juga sudah diasumsikan di situ. Pokoknya nanti kalau mau kirim dari sana harus pakai ekspedisi Indonesia. Nah, semacam itu. Misalnya semacam ini harus sudah dirancang dari awal gitu. Memang berat Bapak Ibu sekalian, tapi dari sinilah kita akan tahu kan, kita sudah mempunyai gambaran mau beli apa. Nah, daftar barang yang berhasil dari impor tadi wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilengkapkan dalam dokumen penawaran. Ini yang nanti pada saat teman-teman mau tender. Nah, pertanyaannya ini, apa masih boleh kita beli barang impor? Tadi wajib adalah ketika sudah ada TKDN dan BMP-nya 40%. Nah, di dalam Perpres 12 tahun 2021, pengadaan barang yang berasal dari luar negeri dimungkinkan. Jadi masih Bapak Ibu, kita nggak dimungkinkan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi atau dihasilkan dalam negeri, atau volume diproduksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Contoh misalnya kedelai. Nah, bikin tempe, ternyata kedelai kita itu, produksi kita ternyata belum cukup untuk membuat tempe. Akhirnya apa? Kedelainya impor. Misalnya semacam itu. Nah, kenapa? Kapasitas kedelai di Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk para pembuat tempe, misalnya semacam itu. Itu boleh. Ya, jadi apa artinya? Kita sudah tahu pasarnya. Jadi PA, KPA di sini, PPK-nya sudah tahu pasarnya. Barang yang akan dibeli itu kira-kira pasarnya seperti apa. Kalau kita nggak tahu, kita minta orang, kita panggil para ahlinya. Seperti apa sih pasarnya? Biar kita bisa dapat data yang sedetailnya. Apakah ini murni impor, apakah ini lokal, atau apa, semacam itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah pernah baca Permen Perin 02 tahun 2014. PA di sini mengelompokkan. Ada namanya barang wajib, barang dimaksimalkan, ada barang diberdayakan. Yang wajib adalah ketika 40 atau lebih dari 40% TKD dan BMP-nya. Barang dimaksimalkan ketika antara 15 sampai 40% itu dimaksimalkan kita melakukan pembelian produk dalam negeri. Diberdayakan 10 sampai 15%. Tujuannya apa? Biar mereka semangat, Pak. Kalau kita nggak pernah beli yang 10 sampai 15% ini nanti lama-lama hilang. Gitu. Akhirnya putus asa, Pak, produsen Indonesia itu kalah sama impor. Nah, malah di dalam Perperin ini, barang wajib dimaksimalkan, diberdayakan, dilarang untuk dimasukkan dalam satu paket pengadaan. Nah, ini juga tolong nanti diperhatikan. Ini di Permen Perin ya. Nanti di Perlem 12 tahun 2021-nya akan berbeda terkait dengan pemaketan. Kalau di sini malah disarankan ini dilarang untuk dalam satu paket. Kalau misalnya pengadaan geomembran, ya sudah geomembran saja. Biar nanti ketahuan tingkat TKD-nya berapa. Kecuali ketika memang menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah di Permen Perin ya. Nah, di Perlem 12-nya tidak sedetail ini. Kita hanya diwajibkan menggunakan produk dalam negeri ketika apabila 40% ke atas. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu, saya contohkan saja langsung. Begitu kita sudah ada restranya atau renja, nah, muncullah sebuah program namanya pengembangan budidaya ikan berbasis kawasan. Saya contohkan saja. Dari program tadi muncul menjadi sebuah kegiatan. Nah, kegiatan tadi akan muncul menjadi kebutuhan barangnya apa. Saya contohkan dalam rangka pengembangan budidaya ikan berbasis kawasan ini muncullah namanya pengadaan plastik HDPE geomembran 50.000 hektar misalnya dan 100.000 benih ikan.
Jadi pada saat merancang perencanaan ya, mungkin teman-teman biro perencanaan nanti harus perlu menjadi perhatian, teman-teman APIP juga. Begitu sudah merancang, akhirnya kan PPK nyusun speknya. Nah, butuh yang apa? Geomembran HDPE tebal 5 mm, lebarnya 6-8 meter, dan butuhnya benih ikan nila ukuran 1 cm misalnya. Sudah begitu speknya sudah dibuat, dicek dulu di Kemenperin. Cek tkdn.kemenperin. Begitu kita klik geomembran, muncullah 3 perusahaan. Ada yang punya TKD-nya 38, paling rendah 26, ada yang 52%, ada yang BMP-nya masih 20%. Totalnya ini ada 40,81%, 26,2%, ada yang 52,520%. Intinya apa? Begitu kita melihat di TKDN-nya ada ini, berarti apa? Kita wajib menggunakan produk dalam negeri. Oke, itu yang geomembrannya. Makanya kita cek. Nah, begitu Bapak Ibu cek, tolong di print screen. Itu nanti bukti suatu saat ketika auditor kita, APIP kita, siapapun termasuk sekarang kan kejaksaan, Bareskrim, itu turun tangan ketika kita tidak melakukan pembelian lewat katalog, lewat menggunakan PDN tadi. Kita print screen, ini loh kita ada. Ini buktinya bahwa kita sudah ngecek. Gitu. Kalau memang tidak ada, contoh benih ikan nila, ini tidak ada. Nah, begitu ceknya, ini tolong di print screen. Memang tidak ketemu barangnya. Jadi suatu saat nanti tujuannya apa? Biar nanti kalau kita diaudit nih loh, kami sudah melakukan pengecekan bahwa barang tersebut tidak ada produk dalam negerinya, misalnya semacam itu. Kenapa? Rujukan penggunaan produk dalam negeri adalah sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Ya, setelah speknya jadi, baru kan disurvei harganya. Kita ketahuan ada berapa sih? Oh ada 3 ini. Kita survei nih, kita undang profil seperti apa, harga mereka berapa. Nah inilah dasar nanti menjadi rencana kerja anggarannya sebagai usulan anggaran untuk menjadi disahkan jadi DPA atau jadi DIPA. Nah semua dokumen mulai dari identifikasi sampai ini tolong Bapak Ibu masukkan di dalam sebuah dokumen. Namanya dokumen perencanaan pengadaan. Jadi satu bundle kita punya. OPD atau Satker punya satu bundle dokumen perencanaan. Ini adalah dokumen perencanaan pengadaan. Jadi suatu saat kita bisa ngecek, oh ini sudah pernah dicek. Jadi data ini ada, kumpul semua. Ini adalah administratif yang Bapak Ibu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada dokumennya, surveinya di mana, tanggal berapa, analisa pasar seperti apa. Ini cek lampiran, cek pemeriksaan TKDN, ada tidaknya. Ini survei harganya berapa. Ini adalah data yang Bapak Ibu rangkum di dalam dokumen perencanaan pengadaan. Mudah-mudahan sudah ada yang punya dokumen perencanaan pengadaan ya. Mudah-mudahan. Nah, begitu sudah jadi dokumen perencanaan pengadaan, PPK kan menyusun daftar rencana umum pengadaan. Nah, di dalam begitu kita sudah tadi ketemu TKDN geomembran, maka pada saat menyusun RUP-nya dibuat misalnya pengadaan geomembran, pengembangan budaya ini, di sini tulisannya adalah produk dalam negeri. Ya kan? Clear nih. Ya, jadi di perencanaan sudah ketemu kita. Jadi kita sudah harus menampilkan ada tidaknya di situ. Ya, begitu sudah disiapkan, nah, begitu DPA atau DIPA disahkan, nah, berarti kan PPK akan mulai kerja kan? Nah, review lagi spek teknisnya. Kenapa? DIPA atau DPA itu kan disusun tahun sebelumnya. Jangan-jangan speknya sudah tidak ada. Jangan-jangan barangnya sudah tidak diproduksi lagi. Atau jangan-jangan sertifikat TKDN yang waktu itu ada juga sudah expired. Maka di sini PPK melakukan review spek teknisnya atau KK-nya. Jangan lupa di sini adalah memperhatikan tingkat komponen dalam negeri dengan mengacu ke daftar inventaris barang jasa dalam TKDN. Jadi ngecek lagi nih PPK-nya, cek lagi. Kan dulu itu yang dibuat sebelum anggaran jadi. Nah ini sekarang anggaran jadi dicek lagi. Masih ada nggak di Kemenperin? Oh ada. Ya udah, anteng nih. Nah dari situ kan ini adalah persiapan pengadaan. Makanya nanti dibuat berita acara review. BPK-nya mereview dokumen perencanaan pengadaannya. Tujuannya apa? Sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan pengecekan.
terkait dengan kualitasnya, kuantitasnya, waktu, lokasi, tingkat TKDN-nya, apakah produk UMK serta koperasi dari hasil PDN, apakah ramah lingkungan, RAB-nya apa sudah termasuk. Ini kan dalam rangka persiapan pengadaan. Ya, setelah speknya jelas, ada semua TKD-nya clear, maka ditetapkanlah spesifikasi teknis atau KAK. Jadi contohnya saya buat geomembran, speknya seperti apa, di sini tambahkan TKDN-nya. Sudah terdapat produk dalam negeri dengan nilai TKDN 26-52% sebagai dokumen di bawah ini terlampir, print screen. Ya, di print screen. Punya bukti lagi. Jadi di perencanaan sebelum anggaran jadi sudah ada dokumen TKD-nya, pada saat PPK menyusun spek teknisnya sudah ada sertifikat TKDN apa belum. Dibuktikan tadi. Kalau memang sudah ada 26-52%, berarti kita wajib menggunakan nyusun spesifikasinya adalah berdasarkan apa namanya, produk dalam negeri. Nah, jadi kita lihat di sini muncul nih, kita buat beberapa spesifikasi mana yang kita akan gunakan. Muncul TKD-nya. Setelah spesifikasi, KAK, HPS-nya juga tolong diperhatikan. HPS-nya adalah mengacu kepada produk dalam negeri. Makanya nanti dibuktikan. Kenapa? Ada pertanyaan, produk dalam negeri itu lebih mahal daripada impor. Iya, pasti. Hampir rata-rata iya. Nah, untuk itulah maka nyusun HPS-nya pun sudah harus berbasis survei data ini tadi. Oh, ini ada TKDN. Oh, harganya memang jadi lebih mahal nih. Impor jadi 10.000, pakai TKDN jadi 15.000. Kemahalan enggak? Tidak. Karena apa? Kita sudah punya kewajiban menggunakan produk dalam negeri. Nah, setelah spek, KK, rancangan kontraknya dikirim ke UKPBJ untuk proses tender. Nah, setelah sampai ke Pokja, nah ini teman-teman Pokja jangan diam aja. Direview lagi speknya tadi, KK-nya tadi, sudah ada belum tingkat komponen dalam negerinya. Cek lagi nih teman-teman Pokjanya. Oh, ada TKD-nya, benar nih 40%. Ada ini BMP-nya ada 15%. Itu ditunjukkan berdasarkan website Kemenperin. Ya. Nah, begitu sudah ada, di situ akan muncul listnya tadi. Nah, di sini baru disepakati antara PPK dengan Pokjanya. Ya, ketika wajib, kita kira-kira wajib nggak kita pakai PDN? Maka ketika wajib, karena apa? 25% tadi, maka di syarat dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja disyaratkan punya sertifikat TKDN dan nanti diberi preferensi harga. Untuk TKDN yang TKDN das 25%, untuk preferensi harganya maksimal 25%. Untuk konstruksi, untuk Badan Usaha Nasional dikasih 7,5% ketika ada perusahaan asing ikut tender. Biasanya untuk yang 100 miliar. Jadi di sini sudah Pokjanya, oh, wah ini ada TKD-nya 25%, ini udah 40, udah 50, wah ini wajib ini pakai produk PDN. Maka di situ dokumennya bahwa spesifikasi apa, bahwa ini adalah nanti harus mempunyai sertifikat TKDN. Nah, jangan lupa Pokja mengklik juga TKDN ini. Jangan ambil yang punyanya PPK yang dikirim tadi itu, cek lagi lewat tkdn.kemenperin, cek. Berarti ada 3 kali cek, Pak. Pada saat sebelum setelah PPK pada saat nyusun spek, persiapan pengadaan saat Pokja melakukan persiapan menyusun dokumen pemilihan. Cek kembali, oh ada benar. Ya. Nah, malah ini kalau kita baca di Permenperin 02 tadi, malah kalau memang ada yang tadinya TKD-nya 40%, itu yang boleh ikut tender itu hanya produsen. Produsen dalam negeri, atau distributor yang tunjuk, atau agen tunggal. Nah, ini yang agak ini. Jadi yang ikut hanya produsennya. Kalau memang diwajibkan. Nah, kalau yang barang yang dimaksimalkan, yang nilainya 40-15% tadi, kesempatan pertama diberikan kepada produsen yang memproduksi barang tersebut.
Nah, jadi langsung sebenarnya kalau dilihat di Permenperin ini, tendernya adalah antar produsen atau antar distributor. Ini yang di Permenperin ya. Kita selama ini jarang menggunakan ini karena kita rujukannya di Perlem 12. Tapi ini menjadi hal yang perlu dibaca dan mungkin perlu dikaji lebih dalam terkait dengan hal semacam ini. Ini jarang sekali digunakan. Nah, ya, setelah nanti dokumennya sudah disiapkan, Pokja baru menyusun persyaratan di dalam dokumen pemilihannya. Dalam penyusunan dokumen pengadaan, Pokja pemilihan wajib mencantumkan persyaratan produk dalam negeri. Di mana? Di persyaratan teknisnya. Menyampaikan identitas jenis merek yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas disertai nilai TKDN. Nilai TKDN sesuai dengan daftar inventaris barang yang dalam. Jadi nanti artinya apa? Pada saat penyedia menawarkan harus ngisi TKDN-nya, Pak. Berapa TKDN? Nah, TKDN itu nggak ngasal ngisi penyedianya. Dia harus berdasarkan apa? Daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri dan atau sertifikat tanda sah capaian TKDN untuk mendapatkan preferensi harganya. Itu di syarat teknisnya. Baru di preferensi persyaratan harga nanti di sini akan mendapatkan preferensi harganya. Jadi disyaratkan di situ ya, jelas. Kalau kita lihat di dokumen, nah Bapak Ibu lihat di MDP-nya sudah ada. Nah, di harga juga sudah ada nilai TKDN-nya. Kalau kita lihat aplikasi, kita buat sendiri tambahkan. Kalau di sini ada identitas produk dilengkapi dengan nilai TKDN. Dokumen detailnya lihat di LDP, tinggal tambahkan. Bukan tambah syarat, karena ini sudah ada di dalam MDP-nya juga sudah ada. Di harga, nilai TKDN sesuai dengan daftar ini apabila dipersyaratkan di checklist. Ya, ini di dalam aplikasinya. Nah, preferensi harganya, ketika nilai 1 miliar, maka nanti kita memberikan preferensi di atas 1 miliar ya. Nah, di sini ada, di LDP. Pendayagunaan produk dalam negeri, atas penggunaan produk dalam negeri, preferensi harga diberikan dengan nilai berapa. Di sini adalah maksimal 25%. Mau dikasih 25%, 15%, itu adalah kesepakatan antara PPK dengan Pokjanya. Paling tinggi untuk pengadaan barangnya adalah 25%. Jadi bebas, boleh. Yang penting nanti perlakuannya sama. Kalau yang A 25 ya B ya 25 penyediaan, jangan sampai A 25 yang B 15 begitu. Di sini sudah ada ketentuannya. Silakan Bapak Ibu mengisi ini. Ini jarang diisi nih. Pendayagunaan produk dalam negeri berapa persennya. Jadi setiap angka di atas 1 miliar kita wajib menggunakan preferensi harganya. Nah, ini kalau di dalam speknya ditulis mempunyai sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kemenperin. Kenapa? Karena PPK tadi sudah mendapatkan data bahwa memang ada sertifikat TKDN-nya berdasarkan data TKDN dan Kemenperin. Ditambahkan di sini syaratnya. Nah, setelah disyaratkan itu, tolong Bapak Ibu, teman-teman semua, Pokja, dijelaskan. Dijelaskan, biar penyedianya nggak tahu. Kenapa? Nanti begitu ada preferensi harga, tadinya dia penawar terendah, nanti bisa jadi dia nggak jadi pemenang. Maka tolong disiapkan di sini. Ini adalah A, B, C. Jika terdapat lebih dari satu, nah ini kan pilihan 1, 2. Preferensi mau dikasih berapa? Tolong dikasih tahu juga bahwa preferensi akan diberikan sebesar maksimal 25%. Kalau kasih 15, tulis 15%. Untuk yang memiliki TKDN 25%. Ini ada rumus HEA-nya, nanti kita hitungnya. Terus nanti disampaikan juga pada saat unwijing, untuk metode evaluasi harga terendah, penetapan peringkat calon pemenang disusun berdasarkan harga penawaran terkoreksi atau HEA terendah. Ya. Jadi di sini, jadi dijelaskan penyediaannya, jangan sampai nanti begitu dia kalah, kok, saya penawar terendah kok tiba-tiba nggak jadi pemenang. Yang menang kok penawar tertinggi. Nah, ini yang lagi rame itu. Jangan-jangan yang dia punya HEA, harga evaluasi akhir, yang menjadi preferensi. Nah, ini yang lagi rame ya, terkait dengan korden. Kenapa itu penawar tertinggi ini misalnya? Jangan-jangan dia ada preferensi harganya di sini. Nah, terus jangan lupa sampaikan juga, apabila terdapat 2 atau lebih yang HEA-nya sama, maka penawar yang dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai calon pemenang. Ya, tolong dijelaskan.
penyedia itu nggak baca dokumennya, tahu-tahu menawar saja. Nah, ini adalah kewajiban Pokja atau pejabat pengadaannya. Untuk konstruksi juga sama. Kalau konstruksi, tadi kalau barang ada 1 miliar, kalau ini adalah tiap komponen barang yang nilai total paling sedikit di atas 1 miliar, itu dapat preferensi harga. Nah, ini akan berbeda dengan yang tadi itu. Kalau tadi kan pokoknya 1 miliar itu nanti dapat preferensi. Kalau ini adalah per komponen. Ini untuk pekerjaan konstruksi. Preferensi harganya tetap maksimal paling tidak 25% ya. Nah, konstruksi untuk maksimal ada 75% ketika ada perusahaan asing. Nanti kita lihat di perhitungannya. Nah, jangan lupa penyedia juga, pelaku usaha ini kalau masukin nilai TKDN-nya nggak asal ngisi, tapi harus ada buktinya adalah nilai TKDN komponen yang berdasarkan daftar inventaris barang yang ada di Kemenperin. Jadi harus ada. Kalau memang dia 40 ya 40. Apabila peserta tidak menyampaikan formulir TKDN, maka dianggap tidak menginginkan dilakukan preferensi harga bagi penawaran dan tidak digugurkan. Jadi, nah ini harga pemberian preferensi harga tidak mengubah harga penawaran, hanya digunakan pojok untuk keperluan perhitungan HEA komponen barang. Perhitungan HEA komponen barang dalam tanda digunakan untuk menetapkan peringkat. Jadi ketika ini adalah peringkatnya yang berubah. Nah ini buat penyedia, pelaku usaha ini. Di sini ketika cuma ada 1 item, di sini akan muncul nilai PDE-nya, berapa persen. Jadi penyedia harus sudah menyampaikan nilai PD-nya berapa. Nah nanti begitu penyedia menyampaikan 10%, itu penyedia saat nanti berkontrak, dia harus bisa nunjukin 10% itu mana buktinya, sertifikat TKD-nya mana, buktinya yang lainnya mana. Kan begitu. Itu harus ada buktinya. Ketika mereka jadi nggak boleh asal mengisi. Mereka harus bisa membuktikan nanti pada saat pelaksanaannya maupun serah terimanya. Nah, kalau itemnya lebih banyak, nah di sini ada. Penyedia juga sudah ngisi nih. Berapa nilai PD-nya? Tinggal checklist totalnya berapa. Ini ada di aplikasi ASPSC versi 4.5. Nah, ini ada formulir. Nah, begitu penyedia mengisi formulir sendiri, Pak. Kita kasih kirim kalau memang kita minta kirim formulirnya. Kita kirim formulirnya, dia akan ngisi. Komponen barang A, komponen barang B, komponen barang C. Gitu. Dia akan membuat TKD-nya. Nah, TKDN yang diisi Bapak Ibu di sini oleh penyedia atau pelaku usaha adalah daftar inventaris barang yang boleh dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi nggak asal ngisi TKDN-nya. Kalau 00, Pak. Kenapa? Nanti harus dibuktikan. Ketika dia ngomong 70% harus dibuktikan nanti saat pelaksanaannya dan serah terimanya. Oke, nanti dia ngisi barang impornya mana. Nah ini contoh penyedia. Kita nggak perlu ngitung Pak. Berapa ngitungnya? Biarkan penyedia. Mereka melakukan self assessment sendiri. Misalnya kebutuhan material, dia butuhnya kabel, butuh pot. Ini dia yang tahu mereka. Dia mau belanja di mana? TKD-nya ada nggak di sini? Ya TKD di sini adalah dari Kemenperin. Nggak boleh ngisi asal ngisi. Nah, jadi akan kebaca. Ini kalau peralatannya, ini kalau manajemen proyeknya, ini kalau TKDN alat fasilitas kesehatan kerjanya, ini konstruksinya, ini jasa umum. Ini adalah nanti yang biarkan penyedia mengisi sendiri berdasarkan Permenperin tahun 2014 tadi. Mereka sudah punya ininya sendiri. Jadi mereka melakukan pengisian secara mandiri. Kira-kira berapa sih tingkat komponen dalam negeri mereka? Harapannya nanti begitu munculnya ini nanti pada saat serah terima itu kita sudah ngecek materialnya benar nggak, TKD-nya berapa, buktinya mana, harus dibuktikan Pak. Oke, nah begitu penyedia sudah mengirim tadi formulirnya, mengisi PT-nya, Pokja dalam melakukan evaluasi teknis. Tadi kan secara teknisnya ada kan? Ada nggak TKD-nya? Ada nggak? Nah, dicek di situ. Kenapa? Pokja kan sudah punya data yang dikeluarkan oleh PPK tadi. Ya, tinggal membandingkan. Nah, begitu evaluasi harga, Pokja tetap melakukan koreksi aritmatika dulu, satuan timbang dulu, evaluasi kewajaran harga dulu, baru evaluasi harga untuk persyaratan preferensi harganya. Nah, Pokja juga perlu mengklarifikasi. Kita merancang di PPK tadi merancang adalah 30%, ternyata penyedia ngasih 60%. Perlu diklarifikasi, data dukungnya mana. Ya, nah ini
pada saat contoh pada saat teman-teman Pokja melakukan evaluasi harga. Penyedia menawarkan 1 miliar 50 juta. Nilai TKD-nya, penyedia menawarkan nih TKD barang saya 60%. PPK dan Pokja akan mensyaratkan preferensinya mau dikasih maksimal, ini dikasih 25%. Maka PPK Pokja melakukan menghitung koefisien preferensinya. Berapa presentasi TKD-nya kali preferensi, nah, TKD-nya berapa? 60%, preferensinya 25%, ketemu 15%. Maka dimasukkan dalam rumus hasil evaluasi akhirnya. 1 dikurangi KP kali harga penawaran terkoreksi, 15% dibagi 1000 ya, nanti ketemu 0,15, 1 dikurangi 0,15 kali 1,50. Maka HEA-nya adalah 892.500.000. Kita taruh di sini. Nah, jadi PTA nawarnya 1 miliar 50, dia peringkat nomor 4, Pak. PTE dia nawar 980, dia peringkat nomor 1. Tapi di sini ada form TKD-nya. PTA 60%, PTB 50%, PTC 25%, PTD 20%, PTE 0%. Nah, ini ingat bahwa preferensi yang kita berikan adalah ketika diberikan 25% ketika TKD-nya 25%. Nah, ini berarti 25%, 50%, 60% dapat preferensi harganya. 20% ke bawah tidak diberikan preferensi. Nah, dibuatlah rumus HEA-nya. Jadi PTA harga penawarannya 1 miliar, begitu dia harga evaluasi akhirnya berdasarkan preferensinya, harga penawaran dia itu 892.500.000. Ya, clear. Nanti Bapak Ibu silakan coba sendiri menghitung. Begitu nanti sudah bisa menghitung akan lebih mudah. Oh, maksudnya begini. Kalau membaca baru agak-agak ini. Nah, untuk konstruksi, konstruksi sama. Ada sampai di HEA preferensi harga di sini. Tapi kalau nanti tendernya itu biasanya di atas 100 miliar, ketika ada badan usaha asing, nanti yang pengusaha lokal, kontraktor lokal nanti atau nasional nanti dikasih preferensi 7,5% kali harga penawaran perusahaan asing terendah. Berarti ini misalnya perusahaan asing nawar paling rendah 726 miliar. Begitu dia perusahaan asing yang lokal, AB ini lokal, maka AB ini dapat preferensi 7,5%. Jadi nanti dihitung nih 7,5% kali 726 juta harga penawaran penyedia yang badan usaha asing, ketemulah 54 miliar 450 juta. Nah, nanti 708 penawaran dia. Nah, ini harus ada HEA dulu, dihitung untuk HEA-nya, dikurangi harga preferensi 7,5%, ketemulah 650. 654 ini bukan penawaran penyedia. Penawarannya tetap adalah 740 juta. Kontraknya tetap nanti 740 juta. Ini hanya untuk preferensi harga saja. Ya. Jadi ini adalah untuk preferensi harga saja. Nah, setelah dilakukan evaluasi harga, dilakukan pembuktian. Pokja dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai KTKD yang tercantumkan dalam inventaris. Jadi penyedia ketika menyampaikan 60%, kok nggak cocok ya? Padahal di kami aja cuma 20%. Nah, ini kita bisa minta klarifikasi ke Kemenper ini. Nah, tanya, benar nggak ini? Nah, kebenaran itulah yang nanti akan sebagai data untuk melakukan klarifikasi ke penyedianya. Nah, setelah pembuktian selesai, barulah ditetapkan pemenang. Nah, HEA tadi, hasil evaluasi akhir tadi digunakan sebagai patokan penetapan pemenang. Maka penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau HEA-nya. Pada HEA yang sama, pemilik TKD yang terbesar menjadi pemenangnya. Pemberian preferensi tidak mengubah harga penawaran dan hanya digunakan Pokja untuk keperluan perhitungan komponen barang jasa. Jadi yang seperti ini, tadi kalau kita urutannya adalah 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, ini dirubah Pak, karena HEA-nya. Tadi di PTA nawar 1 miliar 50, dia penawar terempat, tapi dia TKD-nya paling tinggi. Jadi dia nawarkan produk dalam negeri, nah, yang 60%. Makanya begitu dihitung HEA-nya adalah 892. Maka begitu ini adalah pemenangnya adalah yang PTA.
Nah ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan harus dijelaskan pada saat unleasing tadi, jangan sampai penyediaannya komplain. Loh, saya kan penawar terendah, kok yang menang adalah PTA, yang penawar paling tinggi. Nah, tolong ini jadi perhatian. Nah ini tadi yang sama, kalau yang konstruksi sama urutannya. Harga terakhir yang terendah, HEA-nya itu adalah sebagai calon pemenangnya. Nanti Bapak Ibu tolong bisa ngitung sendiri, nanti bahannya udah dikirim, belajar hitung sendiri. Oh, begitu kita sudah ngitung sendiri akan ini tuh maksudnya. Sebenarnya simple, tidak susah. Gitu. Nah, ini yang perlu diterapkan teman-teman pada saat pada saat nanti tender yang menggunakan preferensi harga. Selama ini kita jarang sekali menggunakan preferensi harganya. Nah, begitu sudah tender selesai, nah, PPK nginput kontraknya, di sini ada fitur nih. Pada saat ngisi kontraknya, nilai produk dalam negeri dari mana? Ya kan kita nggak tahu. Ya dari penawaran penyedia tadi berapa. Itu. Dari penawaran penyedia tadi itu kita input di sini. Kenapa? Yang mendeklarkan bahwa nilai TKD-nya berapa adalah penyedianya. Jadi di dalam ini sudah diinput Pak, diberikan sistem kita di SPSC versi 4.5 itu sudah ada fitur untuk nilai PDN dan nilai UMK-nya. Oke, nah secara terima penyedia menyerahkan pekerjaan sesuai dengan kontrak, besaran TKD-nya sesuai dengan diserahkan oleh produsen atau penyedia barang jasa harus sesuai dengan besaran yang dicantumkan dalam daftar inventarisir. Jadi apa yang dilaporkan ditawarkan pada saat tender tadi yang 60%, pada saat serah terima dia harus menyampaikan juga senilai 60% tingkat komponen dalam negerinya. Nah, PPK bersama tim ahli atau tim teknis menghitung capaian TKDN dengan penawaran TKDN dengan memperhatikan bukti-bukti dukung atau sertifikat TKDN-nya. Ya, untuk barang ya. Kalau jasa itu nanti dia ada hitungan tersendiri karena jasa tidak ada hitungan masing-masing. Nah, PPK menerima. Nah, pada saat menghitung ini ternyata contoh penyedia sengaja menyediakan barang yang tidak sesuai antara TKDN pelaksanaan dengan TKDN penawaran dikenakan sanksi finansial. Ini ada dendanya sampai 3 kali harga barang impornya. Kalau barang impornya 10.000, maka dia kenakan dendanya 30.000. Atau bisa juga sanksinya adalah dihitung berdasarkan perbedaan nilai TKDN penawaran dan TKDN realisasi dikalikan harga penawaran dengan perbedaan nilai TKDN maksimal 5%. Jadi PTA tadi kan menang. Harga penawaran 1.050.000. Dia nawar TKD-nya berapa? 60%. Dia penawar nomor 1. Pemenang kan berkontrak. Nah, begitu dia serahkan penilaian sendiri yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka proyek tersebut dinyatakan sebagai komponen luar negeri. Ya, pada saat pelaksanaan verifikasi nilai capaian TKD diperlukan dokumen penilaian sendiri capaian TKD untuk proyek yang bersangkutan, fakta-fakta berupa invoice atau penawaran yang mendukung data-data yang ada pada penilaian sendirinya tadi. Datanya mana? Dia beli di mana? Besinya di mana? Nah, ini yang perlu. Makanya tadi sampaikan Prof. Muklis, perlu nggak tim yang akan membantu? Boleh. Karena PPK nggak mungkin sendiri menghitung ini, makanya boleh dibantu tadi pakai appraisalnya dari Sukovindo atau Survei Indonesia, itu boleh. Pak, aku mau dibantu dong, TKDN penyedia ini yang serah terima ini udah sesuai belum? Ya, atau tadi itu UKBBJ membentuk tim yang akan pelatihan minimal mengetahui bagaimana menghitungnya atau tim ahlinya tadi, kan begitu. Nah, ini adalah sertifikat TKDN. Jangan lupa bahwa sertifikat TKDN itu masa berlakunya 3 tahun. Jadi tolong dicek kembali masa berlaku sertifikat TKD-nya. Nah, ini di dalam PP 29, di PP 29 pasal 106, 17, 109 itu adalah sanksi. Sanksinya kepada siapa? Ke lembaga verifikasi, ke pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan bukan PP ya, tapi dia adalah pelaku pengadaan ya, mulai dari PPK, Pokja, semacam itu atau pejabat pengadaan. Nah, sanksi terhadap produsen atau penyedia barang atau jasa. Nah, ini pejabat pengadaan di sini adalah mulai dari PPK, KPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja. Ini nanti yang malah di sini adalah denda 1% dari nilai kontrak dengan tinggi maksimal 500 juta. Coba bayangkan, honor PPK saja cuma berapa?
belum dikenakan denda begini. Waduh, PPK-nya makin mumet di sini. Maka komitmen itulah mulai dari rencana sampai proses pemilihan sampai berkontraknya tolong dikawal dengan baik sehingga penyedia bisa menawarkan produk dalam negeri sesuai dengan komitmen yang sudah dibangun. Nah, kalau penyedianya dikenakan denda 15 sanksi senilai maksimal 15%. Denda administratif disetorkan ke kas negara. Coba Bapak, sanksinya ini kita berat juga ini. Nah ini selama ini kita terlena, kita nggak pernah melakukan ini, kita nggak pernah melakukan preferensi harga. Mungkin hanya sebagian teman-teman yang pernah melakukan tender menggunakan preferensi harganya. Mulai sekarang, ayo para teman-teman Pokja, para PPK menyusun speknya, sudah ada tingkat komponen dalam negerinya. Kalau memang sudah ada, teman-teman Pokja lakukan pemberian preferensi harga sehingga nanti benar-benar mendukung produk dalam negerinya. Nah ini cara sanksinya tadi, misalnya tadi dia nawarkan 60%, setelah dicek oleh tim ketemunya atau appraisal yang diminta ketemunya 45%. Maka dia dikenakan sanksi mengembalikan ke negara atau membayar ke negara senilai 157.500.000. Hitungannya dari mana? Di sini TKDN penawaran 60% dikurangi TKDN realisasi 45% dikali harga penawaran dia. Ketemulah 60% kurangi ketemulah 157.500.000. Ini belum kalau denda keterlambatan. Nah, jadi siapa yang memberikan sanksi nanti bisa pimpinan Satker atau APIP dengan tim P3KDN, rekomendasi tim P3KDN-nya. Jadi ini buat teman-teman penyedia tolong ketika PPK sudah mencantumkan syarat TKDN, sudah di Pokja sudah memberikan persyaratan preferensi harga, maka penyedia tolong yang komitmennya pada saat mengisi TKDN-nya benar-benar sesuai dengan data yang ada di kemenperin.go.id. Sehingga nanti antara PPK sampai ke penyedia sampai ke PPK lagi itu tidak akan dikenakan sanksi akibat ketidaksesuaian atau pelanggaran. Nah ini tolong komitmen kita bersama teman PPK, Pokja, pejabat pengadaan maupun pelaku usaha sehingga benar-benar memfokuskan, mengutamakan produk dalam negeri apabila sudah ada TKD-nya 25% dan BMP-nya 15%, kurang lebih 40%. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Nasir. Siap, terima kasih Bapak narasumber kita, Pak Pidi Jadwardani yang sudah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, subhanallah, memang materi ini sangat bagus sekali nih Pak. Dengar Bapak menyampaikan materi ini ngeri-ngeri sedap, saya juga gemetaran nih. Jantung saya deg-degan ini. Iya nih, sanksinya begitu berat ini. Jangan begitu. Kebetulan saya juga lagi paket juga nih, 3 miliar ini. Pengadaan mesin, peralatan mesin untuk pencetak makanan khas untuk UMKM, nilainya 3M. Dari 8 itu ada 2 yang tidak ada TKDN-nya Pak. Terus Bapak nyampaikan ini sudah sama dengan Bapak Ibu peserta semuanya di sini. Memang iya, Pak Nasir ya. Karena apa? Keluar Inpres itu. Inpres 22 itu nah di situ mereka presiden nih melalui Inpresnya memerintahkan kan Reskrim, kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal penggunaan produk dalam negeri. Jangan-jangan tadi itu makanya penerapan begitu ramenya ini kita itu udah di tengah jalan. Iya. Harusnya sih di akhir-akhir awal tahun pada saat nyusun anggaran, jadi PPK itu sudah merancang. Nah kalau sudah di tengah begini, apa yang terjadi? Oke, gitu. Masya Allah, ngeri-ngeri sedap ini. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan raise hand. Memang ini Pak, kadang-kadang jujur kami juga sebagai Pokja, artinya kurang informasi seperti terkait dengan hal ini. Setelah review kami tanya dengan PPK-nya, ada Pak, ada sebagian TKDN-nya dan ada
sebagian tidak ada, artinya memang barang ini murni impor, sehingga kami memang di dalam MDP itu tertuang berapa persen, seperti Bapak sampaikan, alhamdulillah kami sampai juga 25% preferensinya, 25%. Kemudian di dalam, nah cuma kita kendali nih Pak Pidi, di sistem itu kan tidak ada penambahan syarat itu, larangan penambahan syarat. Sementara untuk TKDN ini kan syarat wajib. Nah, kalau kita tambahkan di dalam persyaratan teknis seperti Bapak sampaikan, artinya kita sudah melakukan penambahan syarat, Pak. Itu kecuali yang dicentangan itu nilai TKN yang di bawah tuh memang benar ada ya, kita centang. Tetapi kalau untuk misalnya salah contoh kita menambahkan surat pernyataan tentang jaminan barang mengandung komponen dalam negeri dari penyedia atau distributor atau pabrikan. Nah, itu apakah bagian dari penambahan syarat? Apakah diperbolehkan itu? Atau dia bingung juga Pak tuh Pak, karena di sistemnya tidak disebutkan tuh, tidak boleh, takut melanggar persyaratan itu. Ya. Jadi mungkin kita Pak sambil lanjut dengan yang lain nanti. Ya, jadi kalau ini kita tidak perlu lagi menambah syarat di situ bahwa harus ada surat pernyataan atau surat dukungan atau tidak, Pak. Jadi begini, pada saat begitu Pokja mensyaratkan ada checklistnya bahwa produk yang ditawarkan adalah yang punya sertifikat TKDN. Nah, contohnya kan begitu kan? Iya, betul. Dia akan mendeklarkan sendiri, dia akan nulis. Ditulis sama dia 30%. Ya sudah, Pak, 30%. Jadi kita nggak perlu minta surat pendukungan atau tidak, nggak perlu. Jadi akan memberikan bahwa 30% tadi. Berarti itu adalah apa? Penyedia sudah mendeklarkan bahwa produk yang ditawarkan adalah senilai 30% TKD-nya. Makanya sebenarnya teman-teman pelaku usaha, begitu ngomong 30% di situ, nanti harus ada data dukungnya. Kalau dia barang, dia harus punya sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN ya? Iya. Kan harus ngeliat di Kemenbarin. Kalau dia jasa, dia nanti bisa menghitung secara mandiri. Makanya adalah self assessment tadi yang dilakukan oleh penyedia. Nah, self assessment itu tadi nanti Bapak Ibu sekalian teman-teman, nanti kita dorong penyedia itu nanti untuk apa ya? Ketika menggunakan produk misalnya dapat dari PTA misalnya, produsen A gitu. Kita dorong mereka itu untuk mensertifikat TKDN-nya selama pelaksanaan pekerjaan itu. Nah, jadi kita dorong mereka begitu. Nanti langsung hubungin Sukopindo atau surveyor, tolong hubungin mereka bahwa produk yang mereka tawarkan adalah, karena apa? Yang menyatakan 30% adalah penyedia dengan produsennya. Pak, berapa TKDN-nya? 30%. Ada sertifikatnya? Nggak ada. Kalau nggak kayak gitu, itu nggak bisa diakuin, Pak. Untuk barang ya. Jadi, nah, tapi pada saat dia nulis 30%, dia sudah itu, dia harus nanti difasilitasi, ditemukan dengan Kemenbarin, dengan surveyornya atau dengan Sukopindonya, untuk dilakukan asesmen dan diberikan penilaian. Produsennya dipanggil. Biar nanti harapannya, selama berkontrak itu, serah terima, tercapailah nilai 30% TKDN-nya gitu, Pak. Kita mempasarkan 25%, Pak. Ya, 25% kan gini, hasil survei PPK itu ketemu 25%. Tiba-tiba nawar 15, Pak. Kalau di awal 15 tidak apa-apa. Nanti kalau memang nanti dikasih preferensi harga, ketika dia nawar di bawah 15%, maka TKD-nya 15%, maka tidak diberikan preferensi harga, Pak. Nah, contoh sebentar, saya buka lagi ya ininya, bahannya tadi. Ini Pak, ini contohnya, ini kan yang dikasih kelihatan ya Pak Nasir? Ya, siap. Ya, yang kalau kita lihat aturan adalah diberikan preferensi adalah ketika nilai TKD-nya 25%, ya kan? Nah, ini ada PTD, dia nawar 20%. Berarti di bawah ya? Iya, di bawah 25%. Maka HEA-nya, di harganya tetap harga penawaran dia. Iya, dia tidak mendapatkan preferensi harga. Siap.
Oke, nah tapi ketika ada nawar 25%, berarti pas nih, karena dia punya sertifikat TKDN 25%, dia dapat preferensi harga sebesar 25%. Gitu. Oke ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Kita lanjut ke Pak dari Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Pak Agung. Silakan Pak, perkenalkan Pak, namanya Pak. Ya, terima kasih. Suara saya apakah terdengar Pak? Terdengar dengan jelas Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak. Saya Agus Pak dari Kabupaten Tanah Tidung. Langsung aja untuk menanyakan masalah TKDN di konstruksi Pak. Itu komponennya itu contoh begini Pak. Apakah perhitungan kita itu berdasarkan item pekerjaan atau langsung ke komponen? Misalnya pekerjaan pasangan bata merah gitu Pak ya. Kita uraikan di bata merah itu ada bata itu sendiri, ada semen, ada pasir, atau gimana Pak? Karena kami ini masih bingung. Gitu Pak. Itu pertanyaan dari saya dulu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus dari Tanah Tidung. Silakan Pak. Pertama Pak Agus, sebenarnya pada saat PPK dibantu konsultan perancang menyusun spesifikasi, itu harus sudah clear. Apakah mulai dari pasir misalnya, pasirnya impor apa lokal, catnya itu lokal apa impor. Nah, misalnya Bapak mau ngecat nih ya, nah berarti nanti cat itu dicek dulu di kemenperin.go.id, tkdn.kemenperin, dicek ada cat, oh ternyata ada merek A yang TKD-nya sudah 40%. Maka nanti di situ Pak diberikan preferensi harga, istilahnya untuk secara totalnya dapat preferensi harga 25%. Nah, cuma di konstruksi nanti Pak, preferensi harga diberikan pada tiap komponen barang Pak. Jadi tiap komponen barang yang memiliki total nilai paling sedikit di atas 1 miliar. Jadi per tiap komponen barang. Nah, kalau kita lihat di contohnya di sini Pak, nah di sini. Kelihatan ya intinya ya. Per komponen barang A, misalnya besi. Nah, nilai besi itu setelah dihitung 1 miliar misalnya. Terus cat. Terus apa lagi? Baja ringan. Nah, semacam itu. Berapa kuantitasnya, harganya berapa di sini. Jadi di sini di konstruksi sudah di formnya dibuat mereka. Makanya sekarang penyedia itu membuat form sendiri, Pak. Makanya mereka melakukan self assessment untuk konstruksi. Nah, ini untuk bahannya, misalnya di sini besi, Pak. Ya, ini besi, saya anggap aja besi misalnya. Nah, besi itu speknya apa? Siapa pemasoknya? Tingkat TKD-nya berapa? Dia harus ngecek besinya itu. Atau bajanya misalnya, di TKD-nya. Oh, TKD-nya bajanya 40%, ditulis dia 40%. Butuhnya berapa roll di sini? Nah, maka mereka membuat assess assessment semacam ini, Pak. Nah, itu baru ini material langsung. Ini makanya ini teman-teman konstruksi biasanya dikasih formulir, Pak. Pada saat tender itu biasanya dikasih formulir untuk melakukan self assessment. Nanti mereka akan input, Pak, akan mengirim formulirnya itu. Nah, formulir ini kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, Pak. Formulir ini hanya sebagai patokan kita. Sekali lagi, sebagai patokan kita untuk menghitung HEA-nya saja. Oh, ini benar nggak 9,86%? Ini ada declare-nya mereka sendiri. Pada saat mereka nanti mendeklarkan ini misalnya TKD gabungan 10,22%, ini yang harus mereka penuhi pada saat pelaksanaan kontraknya. Pada saat serah terima nanti, PPK dengan tim tadi mengkaji apa yang ditawarkan oleh penyedia di sini, itu benar nggak
nanti totalnya adalah 10,22%. Saya contohkan misalnya, di sini adalah teknisi instalasi. Teknisinya itu Singapura. Nah, berarti TKD-nya 0, Pak. Mereka membuat klaim sendiri, self assessment. Ini ada di Permenperin 2 tahun 2014, Pak. Terus ada teknisi instalasi Indonesia, TKD-nya 100. Berarti kenapa? Teknisi orang Indonesia pasti nilai 100. Nah, dia butuhnya berapa? Berapa lama dia kerjanya? Nah, ada hitungannya upahnya berapa? Nanti akan dihitung komponen dalam negeri, komponen luar negeri totalnya berapa di sini. Mereka mendeklarasikan sendiri, Pak. Ini sudah ada di peraturan Menteri Perindustrian, Pak. Jadi penyediaan ini yang akan mendeklarasikan sendiri. Nah, deklar inilah yang nanti Bapak Ibu harus tunjukkan oleh penyedianya pada saat serah terima nanti. Apakah benar-benar terpenuhi enggak ini? Jangan-jangan ternyata tenaga semuanya adalah asing semua, baru ketahuan misalnya. Nah, semacam ini harus dibuktikan. Nanti ketika dia mendeklarasikan 10,22% di sini, maka pada saat serah terima dia harus membawa data dukung senilai 10,22% tadi. Kalau nanti ketemunya misalnya di bawah 10,22, maka nanti dikenakan sanksi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ini tidak mempengaruhi ke peringkat, Pak, ya? Tetap ada, Pak. Kita lihat nih. Ada ini, Pak. Ya, ini yang konstruksi. Nah, ini yang konstruksi, Pak. Kelihatan paparannya ini ya? Di sini ada PTA, PTB, PTC ya asupnya. Di sini harga penawaran dia. Ini ada preferensi harga barangnya, Pak. Yang barang tadi kan? Nah, otomatis nanti akan peringkatnya akan berubah, Pak, di sini. Nah, kalau ada perusahaan asing baru nanti dikasih 7,5% preferensinya. Tapi kalau nggak ada orang asing, Indonesia semua, maka nanti adalah menggunakan HA preferensi barangnya, Pak. Ini ada di Perlem 12 tahun 2021 juga sudah diatur, Pak, terkait dengan preferensi harga ini. Kurang lebih gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Baik, terima kasih buat Pak Agus dari Kabupaten Tanah Tidung yang sudah mengajukan pertanyaan. Kami lanjutkan ke BPJ Kota Samarinda. Silakan, Pak. Mengingat waktu kita sudah mepet nih, Pak, mohon agak dipersingkat pertanyaannya. Siap, Pak. Silakan, Pak. Nama dan asal, Pak. Terima kasih, Pak Nasir. Mohon izin, Pak Widi. Nama saya Teten dari BPBJ Kota Samarinda. Terkait TKDN, bahwa sesuai dengan paparan tadi bahwa TKDN itu sudah ada ketika dalam perencanaan sampai serah terima. Namun kenyataan pengalaman saya pribadi hingga saat ini belum pernah mempersyaratkan TKDN. Memang sih ada di fitur SPSE kita, di situ ada centangan dua itu. Ada yang pertama itu formulir penyampaian TKDN apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga. Yang kedua adalah daftar barang yang diimpor apabila ada. Mungkin sedikit pertanyaan saya. Di dokumen kita, di redaksi berikutnya itu ada menyebutkan begini, Pak. Apabila peserta tidak menyampaikan TKDN, maka peserta dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga bagi penawarannya dan tidak menggugurkan. Nah, ini salah satu diksi bagi Pokja menyebabkan tidak terlalu peduli untuk mencentang formulir yang di atas. Nah, saran bagaimana kalau misalnya diksi yang tadi yang kami sebutkan itu dirubah sehingga menjadi menggugurkan. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut langsung, Pak. Silakan langsung, Pak. Langsung Pak Teten ya. Jadi begini,
Kalau kita lihat di sini, Pak, ini contoh saya pekerjaan konstruksi ya, misalnya di sini. Di sini ada HEA preferensi harga untuk pekerjaan konstruksinya. Di sini penawaran 740, setelah HEA harga evaluasi preferensi harganya dikasih preferensi harga 708. Begitu kita lihat jadi pemenangnya, Pak. Nomor 1 penawaran terhadap. Padahal di sini ada nomor 2 nih. Penawaran dia 740 juta, 740 miliar. Juta pemiliar ya, juta ya, misalnya begitu ya. Terus begitu ada preferensi harga dihitung, maka penawaran dia urutan dia jadi 708. Harusnya dia kalau kita urut nih, nomor 1 ini yang C, nomor 2 yang B, nomor 3 A. Begitu kita preferensi harga, dia yang tadi karena dia TKD-nya paling besar, setelah dihitung perhitungannya HEA-nya, dia jadi penawaran terendah, Pak. Tapi harga penawaran tetap 740 juta, tapi setelah dipreferensi harga, dia adalah penawar nomor 1. Jadi dia pemenangnya, Pak. Artinya apa? Kita tidak perlu harus dipastikan. Karena apa? Harusnya dari awal, Pak, PPK sudah menyatakan ini adalah nilai TKD-nya. Begitu sudah saya sampaikan tadi, begitu PPK sudah ini ada sertifikat TKD-nya, ada nilai TKD-nya 25% misalnya, maka Pokja dan PPK menyepakati harus dibuat syarat bahwa barang ini harus punya sertifikat TKDN. Itu di dalam dokumennya, Pak. Makanya di dalam dokumennya nanti diberi preferensi harga. Nah, saya share lagi di sini ada preferensi harga di dokumennya. Nah, ini, Pak. Iya. Kelihatan ya? Kalau yang kayak bangunan gedung ada Di sini liftnya. diberikan preferensi. Kenapa? PPK sudah menemukan bahwa ada sertifikat TKDN yang sudah di daftar inventaris itu sudah ada yang punya nilai BMB-nya 40 atau TKD-nya 25%. Nah, begitu Pak Teten ya. Iya, jadi, Pak, siapa ini? Jelas. Nah, makanya harus kita lakukan ini, Pak. Ini yang selama ini Pokja itu ternyata jarang sekali yang menerapkan ini, Pak. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan diskusi ini nanti Pokja semakin hati-hati, Pak. Takutnya apalagi di daerah-daerah nanti iseng, Pak. Kan udah ada impres nih. Ya. Ada impres nomor 22 tahun 2022. Wah, terkait dengan TKDN ternyata PPK tidak mensyaratkan TKDN karena nggak pernah ngecek TKDN-nya. Pokjanya tidak mensyaratkan di dalam dokumen pemilihan. Padahal itu harusnya produk dalam negeri nih. Nah, itu jadi masalah lagi ke kita, Pak, nanti ini. Nah, kata dia, saya bawa impres nih. Mengawal penggunaan produk dalam negeri. Ya, Pak Teten ya. Oke, Pak Widi, siap-siap. Oke. Terima kasih. Pak Teten ya. Siap. Mantap. Baik Bapak Ibu, pertanyaan ini sebenarnya banyak dari kolom chat juga banyak tapi kita coba ke reset dulu ya. Kalau misal waktunya sudah cukup, memungkinkan kita lanjut ke kolom chat. Untuk selanjutnya ke Pak Yudi Santosa dari Pemkot mana nih? Silakan Pak Yudi Santosa. Siap, terima kasih. Silakan Pak, nama dan alamatnya Pak. Saya Yudi Santosa dari Kota Kediri, Pak. Kediri, siap. Orang Pak ini Pak Cak Mus nih. Mohon izin Pak Vidi. Sekalian minal aidin wa faizin Pak Vidi. Sama-sama Pak Yudi, sehat ya. Alhamdulillah. Mohon izin ini tidak bisa live mulai videonya karena nanti nggak jelas suara saya. Siap, langsung Pak, silakan Pak. Siap. Pertanyaannya begini. Ada kasus itu seperti ini, Pak. Ketika kita mau pengadaan laptop, sementara di dalam DPA atau DIPA-nya itu sudah tertulis merek. Misalnya kita menginginkan, taruhlah misalnya merek luar negeri Dell, misalnya seperti itu. Sementara pada pengadaan tahun ini seharusnya kita dalam rangka untuk meningkatkan kebanggaan memakai produk dalam negeri harus memakai produk lokal yang sudah ada nilai TKDN-nya yang tinggi seperti itu. Nah, apakah yang harus kita lakukan apabila menghadapi kasus seperti ini? Apakah tetap dilanjutkan dengan tetap pemilihan misalnya mereknya tadi Dell tadi, ataukah diupayakan dengan membeli produk yang sudah ada TKDN-nya yang di atas 60 merek dalam negeri.
kemudian apakah konsekuensi yang akan kita terima ketika membelanjakan barang yang tidak sesuai dengan pada saat perencanaan di DPA-nya, karena DPA-nya sudah menyebutkan mereknya seperti itu. Mohon pencerahannya, Mas Bi. Terima kasih. Baik, Pak Yudi. Langsung Pak Nasir ya. Siap, langsung aja Pak. Yang pertama, itu kan di DPA ya Pak. Ya, kadang-kadang kita ini yang kadang sering terjadi, kita terjebak pada saat di DPA sudah menyebutkan merek ya. Ya. Tapi kalau sudah menyebutkan merek, apa yang dilakukan? Ada namanya, begitu DPA sudah disahkan, sudah ada dokumen perencanaan, dokumen spesifikasinya, kan ada tahap berikutnya, persiapan pengadaan. PPK di situ kan melakukan review. Oh, tadi merek Dell ya, langsung saya sebutkan tadi merek Dell. Setelah dicek, ternyata, kan tadi saya sampaikan, PPK harus ngecek lagi TKD-nya. Ada nggak TKD-nya? Spek tersebut atau komputer tersebut, laptop tersebut? Oh, ada. Maka di situ review tadi akhirnya ditemukan bahwa dokumen perencanaan pengadaan itu nanti diubah terkait dengan mereknya. Nah, semata atau speknya. Nah, untuk merubah ini harus persetujuan nanti PPK kan ya, PPK harus meminta persetujuan siapa? PA. Jadi ada, kalau kita lihat di regulasinya di Perlem 12 pun ada. Begitu ada perubahan spek, nah itu nanti karena apa? Dari awal kita ngomongnya impor, misalnya ya. Setelah kita lihat ternyata ada lokal, maka pada saat persiapan ini dirubah Pak, review. Nah, review itu nanti perlu persetujuan daripada PA terkait dengan perubahan rencana awal. Nah, itu harus ada jelas itu. Kurang lebih begitu Pak Yudi ya. Jadi harus ada review, hasil review lah itu nanti kita sampaikan ke PA bahwa hasil review ternyata ada produk komponen dalam negeri dan ini menjadi kewajiban. Nah, tadi otomatis nanti di dalam persiapan pengadaannya PPK nyusun speknya nanti ditetapkan spek adalah spek yang terbaru, bukan berdasarkan usulan DPA-nya tadi. Nah, tergantung angkanya masih masuk tidak kan begitu. Ya. Oh, begitu. Ya, nanti masuk angkanya ini karena harga produk dalam negeri lebih mahal. Ya, kita laporkan ke PA. Nah, ini kan ini bahwa ini tidak bisa lagi karena memang kewajiban kita menggunakan produk dalam negeri. Gitu Pak Yudi ya. Kalau terus kita yang kedua, yang lanjut Pak, misalnya gini, kekeh mau pokoknya ada beli Dell aja lah gitu. Ada, silakan saja. Tapi kalau teman-teman di Kementerian Pertanian membuat membuat surat, saya ingat membuat surat bahwa ketika PPK melakukan pembelian bukan produk dalam negeri, ketika memang komponennya sudah ada 40% tadi, maka mereka harus minta izin menteri. Itu yang di Pertanian, Pak. Artinya apa? Ini adalah benar-benar mengarahkan biar memang beli produk dalam negeri. Kalau kita nggak beli, kapan lagi pengusaha-pengusaha kita, produk-produk kita berhasil? Kurang begitu, Pak. Nah, tergantung kebijakan masing-masing itu, Pak. Nah, makanya nanti ada namanya tim PTKDN tadi itu. Nah, dia akan memonitor, ternyata sampean kok pakai produk ini. Nah, ini impor loh ini. Nah, ini kan nanti ada sanksi. Nah, sanksi ini nanti APIP juga. Jadi APIP bersama tim P3D nanti mengeluarkan sanksi. Nah, tadi 1% tadi itu dari nilai kontrak itu, Pak. Nah, duitnya dari mana itu bayarnya kan? Honor aja nggak dikasih. Kurang lebih gitu, Pak Yudi ya. Iya. Kadang kan ada ketakutan gini, Pak. Mohon izin ya, nambah sedikit aja. Ketika kita membeli yang tidak sesuai dengan yang di DPA, itu biasanya kan jadi bahan pemeriksaan oleh APIP-nya juga seperti itu. Namun kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa harus ada review dulu untuk perubahan spek tersebut, kemudian dirubah di sirupnya, kemungkinan besar bisa diterima oleh APIP tersebut seperti itu. Terima kasih Pak Didi atas penjelasan. Ya Pak Yudi. Ya. Karena kemarin saya ditanya Pak, teman-teman saya, Mas, ini mau ini gimana ini gitu. Saya mau beli merek tertentu yang khusus yang ya karena tahan lama. Ya. Saya nggak bisa merekomendasikan saya gituin. Nanti harus persetujuan menteri saya gituin. Masa beli laptop satu harus minta persetujuan menteri, bisa 2 bulan, 13 tahun belum tentu dapat keluar itu. Kalau pemerintah daerah siapa Pak ini? Juga ke menteri ya?
Ya, enggak ke PA-nya, Pak. Oh, ke PA ya? Cukup PA ya? Ya, PA. Apabila PA-nya menyetujui, bisa dilanjut? Ya sudah, itu menjadi tanggung jawab PA nanti. Ketika ada sanksi dari APIP-nya atau dari ini, Anda tidak menggunakan produk dalam negeri. Nah, ya monggo itu kan gitu. Hati-hati Pak, Pak. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ya. Pak Yudi. Masya Allah, ya, diskusi hari ini emang ramai sekali nih Pak. Sangat menarik sekali ini. Cuma mengingat waktu ini sepertinya kita izin dulu nih sama yang punya acara ini Pak Prof nih, gimana Pak Prof? Ada Cak Mus tuh, khawatir nih aku kena denda sama Cak Mus nih. Kasih kesempatan lah sama Cak Mus. Kasih kesempatan. Atau langsung di Depak aja nih, Pak Vidi. Jangan kualat aku engko. Jalur Ya, tak ini, Pak. suspend lah dari grup MS. Dipersilakan Pak. Siap. Ada 2 pertanyaan saya Bang Vidi. Makasih Pak Nasir. Ya. Yang pertama, ada paket nih. Nah, ternyata PPK di dalam dokumen persiapan pengadaan tidak mensyaratkan TKDN. Nah, berdasarkan analisa dari Pokja, setelah dicek di Kementerian Perindustrian, ternyata ada barang jasa yang dibutuhkan itu ada di sana yang ber-TKDN. Nah, tentunya Pokja melakukan review bahwa barang jasa yang akan diadakan sebaiknya mensyaratkan TKDN berdasarkan bukti-bukti dari Pokja kan nggih. Nah, tapi ternyata setelah dokumen itu kembali lagi dari PPK, PPK tetap kekeh barang impor nih, Pak Widi misalnya, barang impor yang tidak ber-TKDN, karena berdasarkan keinginan kan biasanya ya Bang Widi ya, pengadaan bukan kebutuhan. Nah, apa sanksi yang akan diterima oleh Pokja? Padahal Pokja sudah melakukan review, sudah mengusulkan syarat TKDN pada PPK, tapi PPK tetap kekeh tidak mensyaratkan. Apakah Pokja ini sudah gugur dari sanksi peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 pasal 110 kena denda 500 juta kan ya para pejabat pengadaan. Apakah itu sudah gugur bagi Pokja? Yang kedua, misalkan sudah mensyaratkan TKDN kayak tadi Bang Vidi, mensyaratkan TKDN misalkan plus BMP 40% misalkan. Declare dari penyedia itu 60% kayak yang tadi Bang Vidi contohkan. Nah, pada saat kita Pokja melakukan klarifikasi untuk harga evaluasi akhirnya, ternyata penyedia tidak bisa membuktikan 60%, hanya 20% misalkan. Nah, apakah itu akan mempengaruhi harga evaluasi akhir karena tidak bisa dibuktikan oleh penyedia, ataukah tidak? Cukup dari deklarnya penyedia di kolom isian itu kita dari data itu kita sudah bisa melakukan harga evaluasi akhir, atau harus ada buktinya dulu. Nah, ternyata kalau tidak bisa dibuktikan, berarti preferensi harga tidak bisa diberikan. Apakah seperti itu yang Bang Vidi? Membatalkan harga preferensi harga. Itu 2 itu Bang Vidi. Terima kasih. Baik, langsung ya. Pertama, kewajiban Pokja itu kan mereview atas dokumen persiapan pengadaan. Ya. Ya, begitu review itu menjadi catatan bahwa satu PPK bahwa hasil dari review dari pengecekan kami sudah muncul TKDN. Disampaikan bahwa sesuai dengan Perpres, sesuai dengan Undang-Undang PP ini kewajiban menggunakan itu di dalam review kita, berita acaranya Pak. Tujuannya apa? Kita sebagai Pokja sudah mendeklarkan kita bahwa kita sudah mengikuti regulasinya. Kan begitu, kita sampaikan. Begitu PPK-nya menyatakan tetap saya nggak mau. Ya, kan kita nggak usah godok-godokan ya Pak. Ya, gelem apa-apa. Yang penting kami sudah buat review, ditandatanganin oleh Pokja, ditandatangani oleh PPK. Siap. Ya, berarti kita sebagai Pokja sudah mengamankan diri. Kan begitu nih. Ya. Nah, proses nanti ya biar APIP lah yang akan terjun. Karena yang memberikan sanksi nanti adalah APIP. Merekomendasikan sanksi adalah APIP dan tim P3DN-nya. Bahwa PPK tidak taat ketentuan undang-undang maupun PP maupun Perpresnya. Kan begitu, Pak. Ya, itu pertama. Yang kedua, terkait dengan declare, ya, jadi 60%, 40%, 20% itu sebenarnya declare-nya dia.
Kita tidak boleh mempengaruhi dia. Oh, kamu ini harusnya cuma 20 kok tulis 60. Nggak boleh. Oh, jadi turun ini tidak. Jadi ketika dia sudah memberikan, makanya ini juga nanti Pak Cak Mus, nanti di unwitting disampaikan. Pada saat mendeklarkan angka 60%, 40% itu harus ada bukti. Gitu. Kenapa? Kalau nggak, kenapa? Penyedia juga banyak yang nggak tahu, Pak. Gitu loh. Tulis aja 60, yang penting gue preferensi terendah. Siap. Ya tak? Nah, begitu dia sudah mendeklarkan 60, kita nggak perlu lagi. Itu serahkan nanti, nggak usah di Pokja. Serahkan ke PPK. PPK nanti saat berkontrak, tinggal begitu evaluasi, yang dia tawarkan 60%, tolong tawarkan 60% mana, buktinya mana. Dan kalau memang malah belum ada sertifikat TKDN-nya, Pak, ajak ini penyedianya, ya, dengan produsennya yang punya barangnya untuk mensertifikatkan TKDN-nya. Nah, yang akan menjadi, bisa aja jadi 60, Pak. Oh. Ya, jadi di situ ada kesempatan selama berkontrak itu produsennya dipanggil juga. Ini karena dia sudah 60. Begitu nanti serah terima setelah tim menilai ternyata tidak tercapai 60%, ternyata 20%, maka kalau berarti 60 dikurangi 20% berarti 40% kan, Pak? Ya. Harusnya. Tapi karena di situ di dalam Permen Perin tadi dikenakan denda maksimal 15%. Jadi nanti sisanya berarti 15% kali penawaran dia atau nilai kontrak. Ya, akhirnya nanti denda. Jadi nanti harus makanya dia dikenakan, tadi saya hitungnya kurang lebih 157 juta misalnya. Nah, dia harus bayar itu, Pak. Nah, makanya dari situ biar nanti penyedia ini tadi tidak tidak baru tahu setelah bermasalah, kita sampaikan di unwitting. Kalau Bapak menuliskan TKDN, tolong ditulis ini sesuai datanya. Kalau memang di TKDN.Kemenperin 30%, tulis 30%. Sebab kalau nanti Bapak salah, tidak bisa membuktikan pada saat serah terima, nanti Bapak akan dikenakan denda senilai maksimal 15% itu. Tolong itu dijelaskan saat unwitting, Pak. Mohon maaf nih, teman-teman pelaku usahanya mungkin banyak yang nggak tahu juga ini, Pak. Gitu. Saya yakin begitu. Iya. Ya makanya kita melakukan sosialisasi, termasuk di unwitting itu didetailkan. Kalau teman-teman mungkin ya, kalau kita lihat mungkin kalau yang kalau teman BUMN kayak Pertamina itu udah clear, Pak, itu, Pak. TKDN itu jelas banget itu, Pak. Ya, mereka harus ada buktinya, nggak sekedar ngecap ke bahasa kita itu kan gitu. Harus ada buktinya nanti. Kalau nggak ya denda nanti begitu. Kurang begitu, Cak. Oke, siap, terjawab semua, Bang Fitri. Makasih banyak, ya. Waktu. Sehat selalu. Waktu. Maaf lahir batin. Siap. Baik, terima kasih Pak Cak Mus sebagai penanya terakhir nih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di kolom chat, Pak. Tapi sekali lagi kepada peserta webinar hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa kami sampaikan, tidak bisa dijawab langsung oleh Pak narasumber kita. Mungkin bisa melalui WA pribadi, Pak, ya. Langsung Pak Widi Janwardani, narasumber kita hari ini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini. Karena mengingat waktu kita nih sudah habis ini, Pak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekaligus langsung closing statement aja, Pak, dari narasumber kita. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Nasir. Mari kita manfaatkan momen ini, momen pandemi ini, termasuk momen Pak Presiden marah ini, untuk benar-benar menggunakan produk dalam negeri. Apa yang Bapak Ibu beli produk dalam negeri, itu akan kembali ke kita, kembali ke keluarga kita, kembali ke masyarakat Indonesia. Sehingga perekonomian kita akan semakin baik, sehingga kita akan bisa kembali hidup normal seperti sebelum pandemi. Semakin Bapak Ibu bangga menggunakan produk dalam negeri, itu akan semakin meningkatkan usaha-usaha produk dalam negeri, barang-barang produk negeri, sehingga kita tidak perlu malu. Kita tidak perlu malu beli produk dalam negeri. Kalau rusak, biarin saja. Kenapa? Biar mereka berkembang. Beli laptop itu paling lama itu 5 tahun. Atau 3 tahun, itu sudah ganti, Pak. Kenapa? Teknologinya sudah canggih.
Kita beli yang canggih-canggih, dalam 3 tahun udah ganti, wah mahal juga sayang gitu loh. Uangnya masuk ke luar negeri. Begitu kita beli dalam negeri, maka produsen ini akan semangat, wah kita dibeli pemerintah ini. Ayo kejarkan, saudara kita direkrut jadi pegawainya, wah itu sebenarnya luar biasa sekali. Jadi apa yang kita lakukan belanja pemerintah ini sekali lagi untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Nasir, gabus pucung ikan asin, makanya pakai nasi. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir. Cakep. Cakep. Baik, lanjut ke Pak Pop. Tambahan. Silakan Pak Pop, penutup mewakili Pak Muji mungkin menyampaikan closing. Seperti tidak sempat. Pak Muji. Terima kasih. Bagaimana suara saya jelas? Jelas Pak. Silakan Pak. Ya. Maaf, Pak. Jadi kalau kita mau melakukan pengadaan, kita harus cocokkan dulu kebutuhannya. Bukan karena tertulis dalam DPA dan sebagainya. Kebutuhan kita apa untuk mencapai kinerja? Spek seperti apa? Nah, spek seperti itu tadi, dilihat di websitenya Kemenperin. Ada nggak? Kalau ada, KDN BMP melebihi 40%, maka pengadaannya harus menggunakan TKDN. Wajib menggunakan TKDN. Nah, kalau dia kurang TKDN-nya, ya akan tidak menang gitu. Jadi dimulai dari identifikasi kebutuhan tadi, spek, pemaketan dan sebagainya. Gitu ya. Suara bisa didengar ya? Siap. Ya, gitu. Kuatannya suara saya hilang ya. Untuk sementara dimulai dari situ dulu, barulah kita melakukan pengadaannya. Ya. Itu aja Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi. Sangat bermanfaat yang disampaikan, mudah-mudahan ini akan berlanjut menjadi langkah-langkah berikutnya. Terima kasih Pak Widi, Bapak Ibu sekalian, para peserta, Pak Nasir, Pak Mulis, wassalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru yang sudah memberikan closing statement-nya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup kami akan menyampaikan pantun. Kalimantan Timur, ibu kotanya Balikpapan. Sumatera Selatan, Kota Palembang, provinsinya Sumatera Selatan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Burung nuri, burung cendrawasih, dibeli dari pasar pagi. Sekian dan terima kasih. Lain waktu kita berjumpa lagi. Dan Amin. sebagai penutup, kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai terakhir kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta webinar yang tergabung dalam Muji Santosa and Consulting bahwa hari Rabu, jangan lupa hari Rabu tanggal 11 sesuai jadwal, insya Allah tanggal 11 Mei jam 2 sampai dengan selesai. Materinya adalah tentang e-purchasing sesuai dengan keputusan LKPP nomor 120 tahun 2022 oleh Bapak Muhammad Kasman, Japung PBJ Pemprov Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, baik kata maupun perbuatan kami, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.